Idul Fitri H+9, dan ini merupakan salah satu rekan yang kita bekam pasien di pasca Lebaran yang kebetulan pulang dari alur mudik menuju ke Dompu sana, dan ini sudah balik Mataram, ingin dipermak karena perjalanannya cukup melelahkan katanya. Dan setelah ini baru kita akan coba bikin kegiatan trip kemana gitu ya. Jangan kemana-mana, saksikan. Oke, ini hari Minggu per 29 Maret. Jadi setelah pagi tadi nggak ada kegiatan kecuali membekam. Nah, ini kita mau coba melakukan trip fishing ke Lombok Utara. Tapi ini kita sudah disambut hujan ini karena ini sudah setengah 3. Tapi ya tetap lumpur. 14.36 kita masih sekitar Ampenan. Nah, ini hujan ini. Jadi malah ada ide kita ngopi dulu. Sementara lokasi tujuannya utara, cukup jauh ya. Kita mau ke pantai, apa itu namanya? Pantai Sire. Ya, melihat peluangnya karena kita cari karang dangkal dan lokasi padang lamun. Tapi hujannya ini lihat, perlahan hujan. Padahal meskipun kita modal jas hujan. Oke, ngopi sudah, kita lanjut. Sudah nggak hujan. Oke, ini suasana menuju ke arah Senggigi. Begitu ramenya karena memang masih suasana perayaan Hari Raya Topatan khas Lombok. Ini mengalahkan perayaan Idul Fitrinya kalau di sini. Oke, ini kita balik arah karena di utara hujan deras. Jadi kita mau main yang di sekitar dekat-dekat Ampenan. Tujuannya mungkin ke pantai Bage Kembar. Ini baru di Pasar Asisi Ampenan. Nah, ini kita sudah lewat Bage Kembar sini ya, pantai Bage Kembar. Tujuan kita spotnya di sini. Ya, ombak cukup besar di pinggir, tapi di bagian tengah-tengah sana cukup datar. Kita nggak tahu apa air agak keruh apa enggak. Kita akan lihat nanti. Nah, jadi ini pemandangannya agak membagongkan ini ya. Di sini nggak ada hujan, tapi kita pakai jas hujan nih. Sementara pemancingnya ada berapa? 1, 2, 3 yang terlihat dekat sini. Nah, yang di arah batu sana kita belum lihat. Bentar, nunggu Riko dia, lagi buang air. Nih pakai kancing 3 joran 3 meter kaku, lemparan jauh. Yang sana itu yang sama anak kecil terlihat tadi dia pakai apa itu tadi ya? Kayaknya metal jig depan lalu dicampur sabiki di depan, ada rangkaian 3 kail kayaknya. Selebihnya yang di ujung sana ada 2 orang, ini kayaknya main-main UL. Ini ya, Riku lama sekali dia di motor itu, lagi beres-beres jas hujannya. Padahal waktu kita singkat, tapi ini mempertimbangkan waktu di antara pagi. Serba sambaran itu memang dominan di pagi. Sore sudah pernah merasakan sekali ya di sini, tapi nanti di batu-batu sana posisinya. Mudahan momennya pas. Ini ya, sementara kondisi awannya berarah menuju ke sini ke arah selatan. Dan ini mulai rintiknya mulai turun ini. Turiku yang ribet tadi lepas jas hujan, sekarang harus keluarin lagi. Ini kita sudah di bawah. Jadi kalau melihat posisi sekarang, ini berita baiknya ya. Spotnya sepi di sini nih, nggak ada pemain mancing. Nah, kayaknya efek dari Hari Raya Topat itu bikin orang-orang ngambil alternatif lagi liburannya. Padahal kemarin waktu Lebaran Hari Raya nggak ada yang malah lebih ramai waktu pasca Hari Raya, hari pertama hari kedua pasca sholat itu. Di sini malah spot rame.
sekarang ketika hari raya ketupat sepi. Mana Riko ini? Oke, sementara ini bivak kita. Nah, bivak sementara. Nah, peluangnya kita nanti main di sini. Dari ujung batu sini kita lempar bisa ke depan, tergantung air nanti bisa agak serong sepanjang garis ombak-ombak yang menuju ke pinggir. Biasanya Baby GT bermain di situ. Yuk, setting alat dulu. Gubuk derita. Oh, gubuk derita. Oke, kita masih bertahan di spot hingga jam 6:30 ini. Karena kita mau buktikan momen makannya. Riko sementara sudah dapat 2. Nah, saya sempat kehilangan pelampung tadi, jadi harus berenang ke sana ngambil, baru masuk lewat sini. Sekarang kita coba lagi. Berhubung malam, kita mau pakai soft lure yang putih ini, git lalu dengan center ya. Oke, begitu. Sekarang sudah jam 7. Kita mau melanjutkan lagi. Aduh, nyamuknya nggak enak ini. Jadi kita balik ya, padahal ini lagi momen pasang. Ya lain kali lah kita coba peluangnya. Ini Riko ini. Kita akan lewat bawah jeti. Yuk ono bumbu bareng tas iku. Bumbu-bumbu. Aduh, air sudah naik nih. Aduh, harus cepat nih. Ayo lewat. Permisi. Aduh. Itu di sebelah selatan bana acara. Aduh. Tuh ya, masih momen perayaan Hari Raya Tupat. Jadi pada pelesiran ke pantai. Oke, jadi saat ini kita cuman berhasil landed 2 saja. Ini pun Riko ya. Saya cuman disambar-sambar biasa, diendus nyantol tapi nggak strike. Kita coba di lain waktu. Ganjel perut. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke spot di pantai apa ini? Bagi Kembar. Jadi kemarin sore kita sudah coba di sini, hanya 2 ekor. Nah, ini kebetulan merupakan hari pertama anak-anak masuk sekolah ya, setelah libur puasa dan perayaan Lebaran. Jadi kita nganter ngedrop sekolah langsung sini, dan kondisi airnya ternyata bagus. Cerah. Kita akan coba mancing. Yuk. Tuh, di depan sudah ada yang jaring-jaring pakai ban itu ya. Oke teman-teman. Jadi ceritanya ini tadi, kita baru mau melakukan lemparan pertama. Ternyata pelampung saya itu terlempar. Nah, saya nggak ngecek karena kemarin sore gitu kita main sampai jam lewat maghrib ya, sudah gelap. Ada kejadian melintir di bagian tali senar PE, di bagian kumparan dari reel. Saya lupa ngecek itu pagi ini. Jadi asal main aja lempar, nah putuslah si sebagian dari PE yang ada sambungannya, kelempar ke depan. Terpaksa saya harus mandi nih, nyemplung air ke sana ngambil, berenang. Sekaligus ada ini menyelamatkan salah satu pelampungnya. Ini pemain-pemain lah yang orang-orang sini sekitar, ini yang model Nemo. Kebetulan berapa hari lalu kita lihat dia nyangkut di bagian salah satu kabel di tiang konkrit jeti.
kita ambil sekalian, selamatin. Bisa jadi amunisi kita mancing. Nah ini pakai jalan dalam aja. Tapi nggak ada orang sih. Oke, kita lanjut perbaiki dulu baru kita pulang. Oke, kita sudah cukup lama ya beres-beres sambungan-sambungan senar. Selihatnya sih model dari PE-nya itu memang sudah terlalu tua ya, sudah mesti harus peremajaan, ganti baru. Jadi ya ini jemur-jemur dulu. Nih barang yang udah basah. Nah, sudah terlanjur di sini, kalau kita tidak manfaatkan juga salah kayaknya ya. Oke, mancing dulu. Ngomong-ngomong di mana Sabigi Pelampung? Oh, ini dia. Ini kurang apes gimana, bro? Jadi karena kondisi air tenang, kita nyoba main ke sini. Lemparannya nyangkut lagi di posisi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Antara tiang kelima dan keenam. Gimana ini? Mau nyemplung lagi terus basah lagi nih, tapi agak tinggi tempatnya itu. Kita harus mengandalkan apa ya, menggunakan ini galah. Coba dah ya, pakai lagi segitiga pengaman yang dijemur. Berhasil. Ini agak membagongkan ini. Mancingnya sepertinya belum diridoi. Di samping tadi nyangkut, terus kita harus ambil. Dan ada satu juga jenis soft lure yang kita bisa amankan. Ntar saya deketin dulu ya. Nah ini si apa namanya nih, soft lure tadi yang dia terlepas, kelempar, terapung-apung di air, kita ambil, kita pasang lagi, setting, lempar, malah kok lemparan kedua nyangkut di bagian dari pinggiran jeti ini, besi-besi pipa ya. Kita amankan lagi lah, karena kondisi air juga masih cenderung surut, jadi dia masih bisa aman diambil. Lalu saya juga mengamankan beberapa ini ada rangkaian Carolina rig lah ya. Jadi yang dia main dasaran kalau ikan di permukaan lagi sulit, nah kita mainnya ini biasanya. Jadi settingannya pemberat, lalu ada utas senar. Nah ini yang jadi menarik karena warnanya tadi ya. Ini ada di tiang keberapa tadi ini. Jadi saya ambil pakai kayu, jadi bisa terselamatkan juga ya, siapa tahu bisa dimanfaatkan. Oke, begitu. Kita berbenah pulang saja dulu. Sepertinya belum saat yang tepat, sekalipun kondisi airnya juga bagus. Kebetulan tadi ada rekan yang dari Lombok Angler Junior, itu hanya mendapatkan 2 ekor. Dia kayaknya sih lebih pagi ya, nggak tahu sih dia masih punya bocah apa enggak. Ini kok masih aman aja jam-jam pagi pergi. Atau diwakili ada nyonya, istrinya sudah bisa menghandle keluarga-keluarganya, jadi untuk pergi mancing dia masih aman saja. Sementara kita ini sambil nyambi antar anak sekolah baru bisa datang ke tempat ini. Oke, demikian. Semoga ini menjadi cerita sisi lain ya. Dari angler itu nggak selamanya hook up, strike, sensasi strike-nya bertubi-tubi. Padahal di balik cerita itu masih ada penderitaan dan pengalaman kecil seperti ini. Oke, begitu, yuk balik ke rumah. Terima kasih. Oke, kita di Monjo. Trip mancing hari Senin sore. Nih. Oke, ini berhenti sebentar. Di sini jual lumut. Nah, ini dia nih. Nih. Riko tuh.
Sekarang jam 4, kita sudah tiba di wilayah Dusun Lilir, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Ini Riko baru kita sudah tadi dapat menu apa ya? Ada jagung, lalu butiran, sebagian nanti tempe yang nanti kita rencananya campur dengan terasi, sesuai dengan informasi yang diberi teman-teman pemancing. Nah, ini sudah di wilayah agak ketinggian, di wilayah Dusun Penimbung. Ntar ke depan kita tujuannya ke arah Bendungan Meninting. Ya, lokasi yang sempat kita kunjungi tapi nggak kita tuntaskan, kita keburu balik karena waktu itu menjelang hujan. Sementara ini sekarang langitnya di sebelah timur juga mendung tebal, tapi demi mancing ya lain cerita. Selamat datang di desa wisata Bukit Tinggi. Artinya kita mau ke ketinggian lagi nih. Ini ya, kita di antara bukit ngarai dan lembah. Ini kalau saja pemandangannya terang, keren ini. Nah, ini pit stop sementara. Kita mau ngopi-ngopi dulu sembari meracik pakan target butiran ini ya. Ada dengan mencampurkan nasi. Entah yang mana nanti direspon. Nah, ini ada bocil. Oh, wow, ipapait monti aja. Iya, tempatnya gelap gulita, jalannya cukup curam nih turunan dari atas. Karena kita masuknya lewat jalur rumah warga, nggak lewat langsung pintu masuk di areal bendungan. Jadi ini juga berdasarkan petunjuk dari warga-warga lokal. Ini ya, tiba di areal terbukanya, jadi orang-orang parkirnya ternyata di sini. Kita parkir di atas. Cukup luas. Kita nggak tahu nanti nentukan spot di mana. Jalan setapaknya juga cukup licin kalau hujan ini. Jadi memang sebaiknya kalau ke sini pakai sendal yang ada geriginya gitu ya, terus sepatu sekalian. Awas kawat. Aduh, duh. Jadi ada beberapa alur motong ini di areal tebingan bukit sini. Nggak terlalu curam ya, jalannya masih aman. Cuman karena malam ini. Coba kita lakukan tadi pagi terang itu mungkin nggak hujan ya, mungkin baru aman. Ntar kita mau cari jalan kiri kanan ini bingung. Sementara ini jam 8, posisi ini ya, kita main starlit di depan sini, hanya berjarak 4-5 meter. Nah, yang di sebelah kiri ini banyak juga pemain ini. Hujan rintik-rintik terus lupa bawa jas hujan. Nah, kapokmu kapan? Oke, setelah berjam-jam, nah ini ya, tarikannya memang super halus. Ternyata dapatnya jenis ikan wader. Kelompok ikan wader. Nah, kalau orang sini menyebutnya dia pepait. Jadi kecil ini saya tumben yang pertama karena mulutnya kecil ya. Dan kail memang sudah kita ganti. Sementara tadi Riko sudah mengumpulkan berapa tadi dia? Ada 3 mungkin. Oke, berjam-jam hanya demi ikan-ikan ini. Micro fishing. No. Terus. Terus. Nih, perjalanannya mendaki ke puncak asrama. Spot lebih membagongkan ini. Ini ya. Jadi perjuangannya lumayan berat. Kalah tentara Iran gitu. Aduh.
Ikannya nggak ada gejala. Nih, ini biarpun sedang kali ini tanjakannya sama. Ibaratnya ini kayak bukit penyesalan. Ampun, Bu. Terus, ini lebih-lebih lagi nanti ke tempat motor ini. Penyesalan kuadrat. Aduh. Tapi ini memang karena kondisinya kita datang sore, hujan, belum cukup mengenal lokasi kawasannya, apalagi perilaku ikannya. Nah, sambarannya sih baru pepait, meskipun kalau dari informasi para penduduk lokal sini sih ada kelompok karper, nila, dan juga lele, simbur ya orang kali sini bilang. Tapi sambarannya itu kok minim dari sekian kali kita celup-celup umpan. Apa masih beda jenis umpannya? Nah, itu masih perlu dipelajari lagi. Untuk datang ke sini, kunjung lagi. Itu pun kalau nggak menyesal, menyesal kemudian tidak berguna. Oke, kita balik. Nih. Oke, motor nanjak. Itu. Nanjaknya gitu lumayan curam ini. Sekitar berapa ini ya? Kurang 40 derajat. Sudah balik ke jalur utamanya. Nah, itu di kejauhan. Kalau yang terang-terang di bawah sana itu Kota Mataram. Nah, ini pintu akses utama, cuman nggak ada lampu. Memang karena belum diresmikan. Nah, tapi kalau untuk persoalan jalan akses masuk, jalan akses utamanya, aspalnya sudah bagus. Ya mungkin karena memang sempat ada peresmian mendadak waktu itu ya. Entah diresmikan seperti apa, kita nggak paham. Tapi yang jelas keberadaan dari Bendungan Meninting sendiri memang untuk menanggulangi pasca ada bencana saat terakhir di tahun 2002. Waktu itu ada banjir besar yang katanya sih memang itu konon per 10 tahun. Jadi sekitar kiri kanan sungai wilayah yang berhubungan dengan Meninting itu dapat terimbas. Oke, jadi kita balik pulang ke Mataram. Dan lagi-lagi pantai Bagi Kembar kita kunjungi ya. Jadi nggak kapok-kapok, sekalipun semalam yang kemarin itu kita mengalami apa ya? Ya tangkapan yang tidak maksimal, hanya beberapa ikan-ikan kecil saja. Dan target yang akan kita coba dapatkan nggak juga kunjung makan. Akhirnya ya seperti ini pelariannya. Tetap kunjungi spot yang terdekat, coba lagi. Sekalipun akhirnya ya tetap zong. Terima nasib. Mancing di muara kecil kali Bernyok. Kita mau coba lihat ya di sini. Itu ada satu orang. Ini kebetulan di sini berhimpitan dengan lokasi parkir para jukung. Kita belum pernah nyoba. Kita akan tes. Oke, jadi kita nyiapin dulu. Berat yang 7 gram, lemparan maksimal di 20 meter. Belum ada jalan. Lemparan sudah berkali-kali. Cuman ini dalam kondisi sampahnya terlalu banyak ya.
nggak ada sambaran sama sekali. Nah itu aktivitas nelayan Mechiro. Kita geser ke tempat lain. Ambil rumput. Kita ke spot lagi bagi kembar. Ya. Lihat ada berapa motor? 3 motor, 4 sama kita. Oke, perairan tetap rata. Ini sekarang jam 8 lebih 2. Ini ada petugas. Kita ngecek di sebelah saja. Turun. Nggak ada angler. Sepi nih, kita sendiri. Cuma ada yang di ujung batu sebelah sana. Oke, mudah-mudahan air bagus. Nah, sebenarnya di sini juga kita sama, main muara juga, kali Ancar. Kalau tadi kali Berenyok, sebelumnya ada kali apalah gitu ya. Tapi kok nggak ada samberan. Mudah-mudahan di sini masih ada. Memang jadwal makannya ini yang susah kita prediksi. Padahal air bagus rata, nggak ada ombak. Oh ini ya. Jadi kalau persoalan air dingin, ikan nggak mau. Nah di sini justru sebenarnya perimbangan karena ini buangan dari limbah pendinginnya mesin pembangkit listrik. Bagus. Coba kita tes. .849 sudah coba uncal. Yang hanya nguber itu jenis kelompok ikan pasu orang sini bilang, atau cendro ya kalau bahasa umum. Nah sementara ada pemancing 2 tadi, mereka memanfaatkan beberapa lumut yang ada di batuan ini untuk target baronang. Orang sini sih lebih senangnya nyebutnya serpi. Sementara kita sendiri sudah coba ganti dari 2 jenis sabiki pelampung, dari yang soft lure sampai yang karet pentil, nggak ada di samber. Lalu ganti, sempat saya coba mino, hanya diuber-uber gitu aja, nggak dieksekusi dengan gigitan yang strike yang berarti gitu ya. Cuman mendekat, penasaran aja, nggak nyamber. Kayak gitu kita balik saja. Terlalu panas. Ini sudah jam 9 kurang 10 menit. Nih, para stafnya lagi berangkat jalan ke ujung sana, ujung jeti. Aduh, ya Allah. Kita merowot lagi di sini. Dua pemancing datang atau pulang ini. Ayo balik. Hari Jumat 3 April 2026. Jadi ini kita pagi-pagi ya, masih jam 6. Perjalanan menuju spot yang ada di Pantai Induk, dekat perusahaan packing semen yang sudah kita lakukan di beberapa hari sebelumnya, cuman gagal. Nah sekarang kita coba lagi untuk lihat kondisinya. Cuman kalau lihat ini kayaknya kemarin hujan lebat di sini, tapi nggak ada masalah. Maju terus, pantang boncos. Nah ini mengarah ke pusat pembangkit listrik, Ciranjang. Jalan sudah bagus, malah dikasih polisi tidur ini. Pemandangan sawahnya keren.
Wow, ini jalannya tadinya lurus aman-aman aja malah dikasih polisi tidur. Kemungkinan sering dipakai anak-anak trek-trekan ini, makanya dihindari dibuat semacam itu. Oke, ini sudah mendekati apa namanya nih? PLTU Jeranjang, Pusat Listrik Tenaga Ubab. Tenaga Ubab. Oke. Nah, masih lagi polisi tidur. Ya, objek vital nasional PLTU dan GI Jeranjang. Masjid Bayaruddin. Oke. Suasananya sejuk, ibu-ibu pergi ke sawah nih. Oke, seperti minggu lalu ya. Ini belokannya nih, Kampung Nelayan Maju Desa Taman Ayu. Yuk. Oke, ini ya posisinya di sebelah utara sana itu jeti yang kemarin kita coba lihat ya. Nah, itu ada krip 1, ada 2 anak pemancing. Krip kedua ini ada 1 orang. Nah, krip 3 kosong, krip keempat ada orang. Nah, nanti kita akan coba beranjak sampai menjauh ke sana ya, mendekati PLTGU Jeranjang. Ya, sebenarnya ini waktu yang tepat ya. Kita pagi, nggak terlalu siang, matahari belum juga nongol, belum terlalu tinggi dan belum panas gitu ya. Segerombolan ikan-ikan kecil yang berkecipakan di permukaan air itu juga sempat mengejar-ngejar umpan yang kita lempar. Tapi sayangnya yaitu nggak hook up. Ada sekali satu, sudah sekitar 7 meter menjelang pinggir, putus, lepas. Akhirnya ini kita mulai berpindah ke beberapa batuan-batuan krip ini, pemecah ombak ini. Tapi faktanya sama aja, makin zong. Di momen-momen ini serangkaian kapal-kapal perahu-perahu jukung milik nelayan sudah mulai merapat ke pinggir. Itu artinya ya gerakan-gerakan yang diciptakan di permukaan akibat gerakan mesin ya cukup bisa mengusik keberadaan ikan. Ya, takdir kita ternyata catatannya seperti ini. Zong lagi. Oke, selamat pagi. Sabtu 4 April 2026. Saat ini kita baru habis antar anak-anak sekolah, mampir lagi di spot Bage Kembar atau Muara Kaliancar. Sementara di sebelah selatan sana yang paling banyak ya. Tadi kita taruh motor. Nah, sementara di sini hanya 1 rekan main upaya nyoba di bagian tangga-tangga sini. Sementara kita bebas, bisa sejalan arah sini jalan lalu naik di atas sana. Kondisi air sama, tetap dalam kondisi rata, ombak-ombak pecah pinggir aja seperti biasa. Tapi ceritanya belum ada samberan katanya. Tetap kita coba. Oke, kita balik ke jalur lagi setapak. Ngomong-ngomong jenis mancing kalau seperti ini mestinya sih masih ada kesempatan ya. Kalau di Ampenan itu pantai yang ada tiang-tiang pancang ex pelabuhan. Cuman ya itu pingin ke sana tapi sekaligus memvideokan gitu ya. Belum ada action cam, jadi rasanya setengah hati kalau ke sana. Padahal peluang ikannya masih banyak, selar dan juga baby GT di tengah-tengah. Ini ya, bagian dari warung-warung ini. Sementara pemancing juga sudah sebagian balik, sebagian malah ya juga berdatangan. Padahal kan dengan momen air seperti ini kita sama-sama tahu bagaimana
Cuman ya namanya orang istiqomah ya, kita nggak bisa nyalain. Siapa tahu itu bagian dari healing. Ya, menurut kemauan masing-masing. Yuk, kita sudah sampai di batas akses utama. Nah, baru kita keluar. Oke, kita balik ke jalur lagi, setapak. Ngomong-ngomong jenis mancing kalau seperti ini mestinya sih masih ada kesempatan ya. Kalau di Ampenan itu pantai yang ada tiang-tiang pancang eks pelabuhan. Cuman ya itu pingin ke sana tapi sekaligus memvideokan gitu ya. Belum ada action cam, jadi rasanya setengah hati kalau ke sana. Padahal peluang ikannya masih banyak, selar dan juga baby GT di tengah-tengah. Ini ya, bagian dari warung-warung ini. Sementara pemancing juga sudah sebagian balik, sebagian malah ya juga berdatangan. Padahal kan dengan momen air seperti ini kita sama-sama tahu bagaimana. Cuman ya namanya orang istiqomah ya, kita nggak bisa nyalain. Siapa tahu itu bagian dari healing. Ya, menurut kemauan masing-masing. Yuk, kita sudah sampai di batas akses utama. Nah, baru kita keluar.